Shalom semuanya. Pada rancangan kali ini, saya akan membuat konfigurasi routing dinamis RIP version 2 pada 4 router interkoneksi dan penyerapan HTTP dan DNS ke jaringan. Di sini saya menggunakan 4 router, di mana router 0 dapat terhubung ke atau terkoneksi ke router 1, 2, dan 3. Dan di sini saya menggunakan 4 switch, 2, 3, 4, dan 4 PC. Di sini saya menggunakan IP kelas B, di mana hostmin yang terdapat pada IP kelas B dengan subnet pertama adalah 172.16.0.1/18. Pada subnet kedua dengan hostmin yang digunakan 172.16.64.1/18, dan pada subnet ketiga dengan hostmin yang digunakan adalah 172.16.128.1/18, dan pada subnet keempat dengan hostmin yang digunakan adalah 172.16.192.1/18. Dan hostmask pada subnet pertama adalah 172.16.63.254/18. Pada subnet kedua dengan hostmask-nya adalah 172.16.127.254/18. Pada subnet ketiga dengan hostmask-nya adalah 172.16.191.254/18, dan pada subnet keempat dengan hostmask-nya adalah 172.16.255.254/18. Di sini saya sudah memasukkan IP yang diperlukan pada router. Kita dapat melihat untuk router 0 dengan IP yang diperlukan adalah sebagai berikut. Di sini kita tidak boleh lupa untuk menceklis on agar dapat saling terhubung. Untuk router 1, router 2, dan 3. Kita dapat melihat untuk alamat IP yang digunakan pada PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Selanjutnya kita akan membuat pengaturan konfigurasi dinamis RIP version 2 dengan menggunakan CLI. Kita mulai dari router 0. Di sini saya sudah memasukkan perintah yang digunakan untuk router 0, di mana IP yang terhubung pada router 0 adalah 172.16.0.0, berarti itu berada di sini, dan 10.10.10.0, selanjutnya 40.40.40.0, dan 50.50.50.0, berarti itu ada di sini. Selanjutnya untuk router 1, di sini juga saya sudah masukkan perintah yang digunakan dan IP yang terhubung pada router 1, yaitu 172.16.64, itu berada di sini, dan 10.10.10.0 itu berada di sini,
Selanjutnya 20.20.20.0 itu berada di sini. Pada router kedua juga sudah saya masukkan perintah yang digunakan dan IP yang terhubung pada router tersebut. IP yang terhubung antara lain 172.16.128. Berarti itu ada di sini. Selanjutnya 20.20.20.0 itu berarti di sini. Selanjutnya 30.30.30.0 dan yang terakhir 50.50.50.0. Dan pada router ketiga dengan alamat IP yang terhubung antara lain 172.16.192.0 berarti itu ada di sini. Selanjutnya 30.30.30.0 berarti itu di sini. Dan yang terakhir 40.40.40.0. Jika pengaturan routing dinamis sudah selesai, kita dapat mengecek di tabel routing dengan mengklik inspect, kemudian router 0, routing table. Jika huruf yang terdapat di sini adalah R, berarti routing RIP-nya sudah benar. Selanjutnya untuk router 1. Router 2, 3. Oke. Jika sudah berhasil, kita akan mencoba untuk tes ping-nya di command prompt. Kita ping dari PC 0 ke PC 3. Ping 172.16.192.1. Hasilnya berhasil di ping. Selanjutnya untuk router kedua. Untuk PC kedua 172.16.128.1. Untuk PC kedua ping 172.16.64.1. Hasilnya berhasil. Selanjutnya kita coba dengan perintah trace. Ke PC 2 misalnya. 172.16.64.1. Jika hasilnya seperti ini, maka tesnya berhasil. Berarti trace complete. Selanjutnya kita akan memasukkan penerapan HTTP dan DNS pada jaringan dengan menambahkan di sini saya sudah menambahkan 2 buah server, di mana server 0 dengan alamat IP
172.16.63.253 dengan subnet masknya 255.255.192.0. Dengan kemudian server 1 dengan alamat IP 172.16.63.252 dengan subnet mask 255.255.192.0. Pada server 0 memberikan layanan HTTP atau website dengan cara klik server 0, kemudian service, kemudian masuk ke submenu HTTP. Di sini terdapat file utama yaitu index.html. Di sini saya sudah menambahkan beberapa baris agar tampilannya menarik. Di sini saya menambahkan body back color sama dengan yellow. Kemudian titelnya welcome to server0.com. Kemudian kita save, yes, dan tutup. Selanjutnya untuk server 1, service, masuk ke menu HTTP. Di sini kita dapat mengedit di index.html. Di sini saya juga sudah menambahkan beberapa baris yaitu body back color sama dengan aqua dengan titel welcome to server1.com. Kita save, yes, dan kita tutup. Selanjutnya kita dapat mencoba HTTP dengan mengetik alamat IP pada web browser untuk server 0. 172.16.63.253. Hasilnya berhasil. Kita dapat mengklik di sini. Di sini terdapat gambar. Selanjutnya kita dapat mencoba untuk server 1 dengan web browser, kemudian mengetikkan alamat IP untuk server 1. Hasilnya berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba pengaturan atau penerapan pada DNS jaringan. Di sini untuk mengaksesnya kita tidak perlu menggunakan alamat IP, tetapi dengan menggunakan nama yang tertera pada resource record-nya. Di sini saya sudah menambahkan alamat yang digunakan yaitu dengan nama www.server0.com dengan alamat addressnya untuk server 0 yaitu 172.16.63.253. Selanjutnya untuk server 1 DNS, di sini kita tidak boleh lupa untuk mengklik tombol on agar dapat terhubung. Di sini juga saya sudah menambahkan nama untuk server 1 yaitu www.server1.com dengan alamat IP 172.16.63.252. Oke, selanjutnya kita dapat mencoba untuk DNS-nya di PC 0 atau PC 1. Di sini kita harus memasukkan alamat DNS servernya agar dapat terhubung. Untuk server 0 kita coba duluan.
Selanjutnya kita klik web server. Di sini kita memasukkan nama yang tertera pada DNS tadi, www.servernow.com. Hasilnya berhasil. Selanjutnya untuk server ke-1, kita klik di sini, kemudian IP configuration, kemudian DNS servernya kita masukkan IP pada server 1. Kemudian web server, kita masukkan nama yang ada di web server 1, yaitu www.server1.com. Oh, di sini salah 252. www.server1.com. Oke, berhasil. Jika sudah berhasil, kita dapat mencek atau tes ping untuk PC 0 ke server 0. Ping 172.16.63.253. Hasilnya berhasil. Kemudian untuk server 1, ping 172.16.63.252. Hasilnya berhasil. Selanjutnya kita akan mencek atau tes ping untuk DNS-nya dengan cara command prompt ping www.server1.com. Hasilnya berhasil.